Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya ingin menjelaskan jawaban dari tugas akuntansi lanjutan untuk minggu ketiga. Dimulai dari nomor P3 strip 2, jadi di sini perusahaan POP mengakuisisi 70% saham biasa milik perusahaan Son pada tanggal 1 Januari 2016 secara tunai senilai $350.000. Berikut adalah balance sheet milik kedua perusahaan dalam satuan ribuan, di kanan ini ya. Pertanyaan poin 1, kita diminta untuk membuat schedule untuk mengalokasikan perbedaan antara nilai wajar investasi dalam perusahaan Son dengan nilai bukunya. Jadi, langkah pertama ialah kita mencari berapa selisih antara fair value dengan book value. Namun, sebelum itu kita harus mencari berapa fair value milik perusahaan Son secara keseluruhan dengan cara membagi harga beli, yaitu sebesar $350, dengan persentase kepemilikan, yaitu 70%. Sehingga ketemulah nilai $500 yang merupakan fair value keseluruhan perusahaan Son. Setelah kita menemukan nilai fair value keseluruhan tersebut, kita mengurangkan nilai buku net asset yang kita dapatkan dari pengurangan total aset perusahaan Son pada nilai buku dengan liabilitas yang terdiri atas account payable dan other liabilities, yaitu 480 dikurangi 160 dikurangi 100, menghasilkan angka 220. Sehingga kita kemudian dapat mencari kelebihan nilai wajar atas nilai bukunya, yaitu sebesar 280 yang didapatkan dari pengurangan 500 dengan 220. Kelebihan ini kemudian akan dialokasikan kepada beberapa pos, yaitu inventory sebesar 40, tanah sebesar 20, bangunan sebesar 40, peralatan sebesar 20, namun karena peralatan ini nilainya overvalued, saldonya akan mengurangi kelebihan biaya tadi ya. Kemudian other liabilities, meskipun saldo normal other liabilities adalah kredit, karena di sini saldonya adalah overvalued, nilai 20 akan tetap menambah alokasinya. Kemudian, apabila di total kita dapat menemukan angka $100, sisanya kemudian akan dialokasikan kepada goodwill sebesar $180. Di sini saya mewarnai hijau sebagai undervalued dan warna orange sebagai overvalued. Berikut ini adalah jurnal entries agar lebih memudahkan pemahaman kita tentang pengalokasiannya. Di sisi debit ada inventories dengan saldo 40, tanah dengan saldo 20, bangunan dengan saldo 40, other liabilities dengan saldo overvalued, sehingga menyebabkan dia ada di sisi debit sebesar 20 dan goodwill dengan saldo 180. Kemudian di sisi kredit ada peralatan yang undervalued sehingga ia ada di sisi kredit dengan jumlah saldo 20. Kemudian ada unamortized asset yang merupakan kelebihan dari nilai wajar atas nilai buku sebesar 280. Kemudian kita beralih ke poin kedua, kita diminta untuk membuat neraca konsolidasian perusahaan POP dan perusahaan anak per 31 Desember 2016. Dimulai dari kas, saldonya merupakan jumlah dari saldo kas milik POP dan Son, yaitu 110. Kemudian receivable juga demikian, yaitu 220. Lalu inventories, karena tadi ada saldo dari alokasian kelebihan nilai wajar, maka $40 ini akan ditambahkan pada total inventories, sehingga totalnya adalah 240. Lalu land juga demikian, ada tambahan dari alokasi sebesar 20, sehingga totalnya 320. Lanjut ke bangunan, ada 220 ditambah 140, kemudian ditambah lagi dengan 40, sehingga menghasilkan saldo 400. Lalu ada equipment, karena saldonya tadi undervalued, alokasinya menjadi pengurang, sehingga 160 ditambah 80 dan kemudian dikurangi dengan saldo 20, sehingga menciptakan hasil 220. Kemudian di sini ada akun investment in Sun, karena sekarang Sun adalah anak perusahaan dari POP, akun ini akan dihapuskan, sehingga dikreditkan ya teman-teman, sehingga saldonya 0. Di sini muncul goodwill juga sebesar 180 seperti yang tadi kita sudah hitung.
Kemudian di sini juga ada akun unamortized access yang juga tidak diperlukan lagi, sehingga dihapus saja sehingga saldonya 0. Kemudian kita menemukan total aset untuk POP sebesar 1.300, untuk perusahaan POP sebesar perusahaan SON sebesar 480 dan totalnya adalah 1.690. Berlanjut ke liabilities and equity. Seperti tadi, kita menjumlahkan antara akun payable milik POP dan SON berjumlah 180 dan 160, sehingga saldonya 340. Lalu ada other liabilities yang kemudian nilainya dikurangi dengan alokasi yang tadi kita sudah hitung, sebesar 20 karena ia overvalued, sehingga ketemulah angka 100. Setelah itu ada capital stock dan retain earning milik POP dengan saldo masing-masing 1.000 dan 100. Nah, di sini untuk capital stock dan retain earning milik SUN akan dihapuskan karena perusahaan tersebut sudah merupakan anak dari perusahaan POP sehingga akun-akun ini akan didebitkan ya teman-teman. Sehingga ini saldonya 0. Setelah itu tidak ketinggalan dengan non-controlling interest yang merupakan hak-hak minoritas besar 30% dari kepemilikan sisa, yaitu 500 dikurangi 350, seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini, sehingga di total saldo dari liabilities and stockholder equity adalah 1.690 dan itu sudah balance ya dengan total aset. Di sini saya juga membuat jurnalnya agar jelas. Di sisi debit ada unamortized access berjumlah 280, ada capital stock milik SUN bersaldo 200, ada retain earnings milik SUN bersaldo 20. Kemudian ada di sisi kredit ada investment in SUN sebesar 350 dan non-controlling interest besar 150. Kita beralih ke soal berikutnya, yaitu P3-5. Pada tanggal 1 Januari 2016, perusahaan Mignon membayar secara tunai $2,85 juta untuk kepemilikan 100% perusahaan Petit. Pada saat harga saham biasanya adalah 2 juta, laba ditahannya adalah 500.000, kemudian ada juga peralatan berumur 5 tahun dengan nilai 350.000 yang ternyata dicatat undervalued. Di sini kita diberikan informasi mengenai balance sheet perusahaan Mignon dan Petit. Kita diminta untuk membuat balance sheet perusahaan Mignon dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016. Sebelum itu, kita harus menghitung penyusutan equipment yang undervalued dengan umur penggunaan 5 tahun. Kita menggunakan metode garis lurus ya teman-teman, sehingga nilai undervalued-nya dibagi saja dengan 5 tahun, sehingga kita menemukan angka 70.000. Kemudian kita mencari nilai undervalued equipment pada tanggal 31 Desember 2016, di mana balance sheet itu dibuat, yaitu dengan mengurangkan 350.000 dengan 70.000 tadi, sehingga didapatilah angka 280.000. Lalu, selanjutnya kita mencari kelebihan pada amortisasi dengan penghitungan berikut ini ya. Ada investment in Petit dengan nilai 2.786 yang sudah kita ketahui dari soal. Begitu juga dengan common stock Petit dan return earning juga tadi ada di soal, masing-masing 2.000 dan 550, sehingga kita dapat menentukan nilai excess in amortization, yaitu selisih antara 2.786 dengan jumlah 2.000 dan 550, sehingga kita menemukan angka 2.306 di saldo kredit ya teman-teman. Setelah itu, di bawah ini saya juga membuat journal entries untuk menghapus beberapa akun karena karena perusahaannya sudah bergabung. Di sisi debit ada common stock Petit, ada retain earning Petit juga sebesar masing-masing 2.000 dan 550. Kemudian ada undervalued equipment sebesar 280, dan ini juga investment in Petit juga dihilangkan akunnya, ada 2.830. Nah, 2.830 ini menyebabkan adanya selisih pada kredit berjumlah 44 yang juga akan dibahas pada balance sheet setelah ini. Nah, setelah itu kita disuruh membuat balance sheet perusahaan Mignon dan perusahaan anak. Seperti biasa kita menambahkan kas perusahaan Mignon dan Petit sehingga ketemulah angka 174.
Begitu pula dengan receivable, inventories, land, yang masing-masing saldo totalnya adalah 550, 1.750, dan 800. Kemudian selanjutnya ada equipment yang disesuaikan jumlahnya karena tadi ada undervalued ya teman-teman. Seperti yang tadi kita sudah hitung, nilainya adalah 280. Setelah itu ditambahkan ke total saldo equipment milik Mignon dan Petit sehingga ketemulah jumlah 2.980. Setelah itu, untuk investment in Petit, kita mengurangkan antara 2.786 karena ada saldo kredit investment in Petit sebesar 2.830 seperti yang tadi kita sudah hitung di jurnal sebelumnya, sehingga di sini ada selisih $44 di sisi kredit sehingga ini dikurang dan menjadi pengurang. Kemudian di sini juga ada akun unamortized access yang juga sudah tidak kita perlukan lagi sehingga dihapus saja sehingga ini saldonya 0. Setelah itu kita menghitung keseluruhannya dan mendapati nilai total aset yaitu 6.210. Lanjut ke liability and equity, seperti tadi kita menjumlahkan antara akun payable milik Mignon dan Petit berjumlah 500 dan 120 sehingga mendapatkan angka 620. Setelah itu ada common stock dan retain earning milik Mignon dengan saldo masing-masing 4.000 dan 1.590. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada capital stock dan retain earning milik Petit. Kita harus hapuskan karena perusahaan tersebut sudah merupakan anak dari perusahaan Mignon, sehingga akun-akun ini didebitkan ya teman-teman, dan sehingga saldonya di sini adalah 0. Setelah itu, karena Mignon itu membeli kepemilikan Petit itu sebesar 100%, maka non-controlling interest-nya itu tidak ada ya teman-teman, dan di sini adalah kosong. Sehingga total liabilities and stockholder equity-nya kita jumlah dan ketemulah saldo sebesar 6.210. Nah, ini sudah balance liability and stockholder equity-nya sudah balance dengan total aset sebesar 6.210. Nah, sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.